Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min dhurriyyati rijali fil jannah wa yaquluna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah aj'alna min hizbihim yarzuquna min hifdhihim wa yatawaffana ala millatihim ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadrat Syekh Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sarah hikmah yang ke-107. Alima qillata nuhdil ibadi ilal muamalatihi fa'aujaba alaihim wujuda ta'ati fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qaumi yusaquna ilal jannati bisalasil. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kemalasan hamba dalam beribadah kepadanya. Karena itu Allah mengharuskan para hamba untuk mengerjakan sejumlah ibadah, sehingga Allah menggiring mereka dengan rantai kewajiban. Maka sungguh aneh
dengan kaum yang digiring menuju surga dengan rantai tersebut. Itu makna terjemahnya. Sedangkan pengertiannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu kalau sebagian hamba itu malas. Bukan semua hamba, bukan, sebagian hamba itu ada yang sifatnya malas. Kalau ngerjain ibadah malas, maka Allah mewajibkan kepada mereka suatu kewajiban. Dan Allah ancam pula yang pada males-males tuh, Allah perintahkan untuk mengerjakan suatu kewajiban. Kalau nggak mau ngerjain, ditakut-takutin sama Allah azab api neraka. Maka dengan ditakut-takutin dan mewajibkan, barulah mereka mau mengerjakannya. Saya mau nanya, nih yang hadir di sini termasuk yang males ibadah apa yang semangat ibadah? Lu jangan jujur begitu dong. Kayaknya jujur-jujur banget lu. Ente mau ngomong apa bisa saya buktikan. Kamu itu males atau enggak males bisa dibuktikan. Dengan apa? Dengan yang kalian kerjakan itu hanya yang wajib-wajib saja. Kenapa? Karena dalam perintah wajib itu ada ancaman dari Allah, kalau enggak kita kerjakan akan diazab. Maka karena ada ancaman azab, terpaksa kita sholat. Enggak. Terpaksa kita puasa. Terpaksa kita zakat. Buktinya apa? Apabila ini sholat, puasa, zakat, haji itu tidak diwajibkan oleh Allah, saya mau nanya, kira-kira ada yang ngerjain nggak di antara kamu? Sholat duha diperintah Allah enggak? Perintah. Sholat tahajud diperintah Allah enggak? Perintah. Sholat witir diperintah Allah enggak? Pernah kamu ngerjain? Enggak. Kenapa? Enggak wajib. Kenapa? Karena sunnah itu enggak ada ancaman. Jadi mau saya kerjain ya boleh, enggak juga terserah saya. Karena begitu, milih enggak kerjain. Ya, enggak. Ya, enggak. Jadi sebagian hamba itu diketahui oleh Allah mereka malas. Karena malasnya itulah maka Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan sebagian perintah Allah. Dan Allah mengancam apabila mereka tidak mau mengerjakan. Maka dengan ancaman itu mereka jadi patuh. Mereka jadi mau mengerjakan perintah tersebut. Apabila semua perintah-perintah tadi itu tidak diwajibkan,
maka pastilah hanya sedikit hamba yang melakukannya. Seperti sekarang lah, di antara semua hamba Allah kira-kira yang kalau malam tahajud ada berapa orang? Banyak apa sedikit? Ya. Andai Jumatan itu nggak wajib, kira-kira masjid ramai nggak? Kalau Jumatan nggak wajib, kira-kira masjid ramai nggak? Buktinya, kalau sholat jamaah sama sholat Jumat ramai mana? Kenapa? Karena diwajibkan. Kalau enggak kamu akan dihukum. Lah kalau sholat jamaah, kenapa ente enggak kayak Jumatan? Kenapa? Karena enggak. Gitu. Berarti kalian orang yang jadi terbukti, bukan saya mengada-ngada, bukan, memang begitu keadaannya. Jadi terbukti sebagian hamba memang malas. Kalau bukan karena Allah mewajibkan, kita nggak akan mengerjakannya. Buktinya mana? Banyak yang sunnah-sunnah kita milih nggak mengerjakannya. Banyak yang Allah nggak wajibkan, kita mending meninggalkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 17, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Allah sampai ngasih janji-janji tuh biar kamu mau mengerjakan. Kenapa? Karena sebagian hamba itu memang kalau dikasih iming-iming baru mau mengerjakan, atau dikasih ancaman. Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya Allah akan mengadab dengan azab yang sangat pedih. Maka dengan janji-janji ini sebagian hamba jadi patuh, jadi mau mengerjakan. Memang di dalam Al-Quran itu diomong ada 3 golongan manusia. Ada yang kalau diperintah itu males-malesan, kecuali diancam. Kalau nggak diancam nggak jalan. Ada yang satu lagi kalau nggak dijanjiin nggak jalan. Yang ketiga, orang yang ibadahnya ikhlas, nggak usah diancam, nggak usah dijanjiin. Anak itu begitu, kita kalau punya anak, kamu punya anak, kamu akan jumpai anak kamu nanti ada anak yang kalau mau disuruh maknya, nak beliin ibu gula ya, tar lah bu lagi main PS, keluarin duit tuh, cebana, oh iya bu, taruh set, jalan dia cepet langsung. Berapa kilo belinya bu? Kalau nggak dikasih ini nggak jalan. Tar aja bu, tanggung bentar lagi. Begitu dikasih ini ya, cepet. Ada lagi anak yang, nah beliin ibu gula dong, ini duit. Enggak. 20.000 enggak, 50 enggak. Begitu lihat pecut, oh iya taruh jalan. Sama duit dia enggak senang, tapi dia takut kalau ada tuh, ada anak baru dipelototin nangis, belum dia apa-apain. Jadi memang di Al-Quran itu
banyak Allah sebutkan janji-janji untuk memasukkan hamba ke dalam surga. Juga banyak ancaman-ancaman untuk mengancam kita ke dalam neraka. Untuk siapa ini ayat ini? Untuk kita yang kalau ngerjain sesuatu minta diancam dulu, atau kalau ngerjain sesuatu minta dijanjiin dulu. Bukan untuk orang-orang yang ikhlas, bukan. Siapa contohnya orang-orang yang ikhlas? Siapa? Contohnya orang-orang yang ikhlas siapa? Seorang ibu. Anaknya ngompol digantiin, tengah malam nangis diurusin, minta susu dibikinin. Kira-kira anaknya bayar nggak itu? Ibunya ikhlas, anaknya ngancem nggak? Tapi diurusin, ikhlas tuh ibu tuh. Nggak karena pokoknya kalau ente nggak susuin gua gebukin, nggak ada yang begitu. Tapi disusuin mamanya. Itu orang yang ikhlas, ibu itu. Dicontoh agar kita tahu ada pula hamba Allah yang nggak perlu diancam dan nggak perlu dijanjiin, mereka mau mengerjakan itu. Beda sama kita. Ini kita termasuk hamba-hamba yang diketahui oleh Allah kita itu males, maka dengan malesnya kita Allah munculkan hikmah, dijadikannya perintah wajib untuk mengerjakan sesuatu ibadah. Maka berapa banyak perintah sunnah yang diabaikan para hamba-hamba. Duha kelewat, tahajud kelewat, witir kelewat, apalagi qobliyah ba'diyah kelewat, awabin kelewat. Kenapa? Karena nggak ada ancaman, karena bebas ngerjain boleh, nggak boleh. Maka sebagian hamba Allah itu meninggalkan perintah-perintah tersebut karena menganggap melakukan itu terserah kepada kita. Tidak ada paksaan dari Allah. Wajib itu apa? Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat siksa. Jadi tuntutan yang keras. Kalau sunnah tuntutan yang tidak keras. Kalau mengerjakan dapat, kalau meninggalkan apa? Tidak apa-apa, rugi. Ini gara-gara tidak apa-apa itu begitu, kamu milihnya nggak apa-apa akhirnya. Kalau meninggalkan rugi itu. Jangan nggak apa-apa, jangan ganti sekarang. Kenapa? Di otak kamu jadinya gampangin. Sunnah ini nggak apa-apa. Ganti, kalau meninggalin sunnah jadinya rugi apa? Rugi waktu, rugi umur, rugi kesempatan, nggak punya amal. Alhamdulillah. Jadi jangan kita menganggap sunnah-sunnah itu sebagai perkara yang nggak perlu dikerjakan atau nggak apa-apa kalau ditinggalkan. Tidak ada paksaan dari Allah untuk mengerjakan sunnah, maka sebagian hamba lebih milih untuk tidak melakukannya. Terus sebagian hamba lebih milih mengurus hawa nafsunya, cari nafkah, ngumpulin harta benda, memperbanyak benda, ngerjain kesenangan ini, kesenangan itu daripada mikirin ibadah sunnah. Kalau wajib terpaksa saya kerjakan. Kenapa?
ada ininya nih. Kalau nggak ada ininya, agak bodoh amat. Jadi kita terbukti orang-orang yang malas yang diketahui oleh Allah, karena kemalasan kita Allah mewajibkan kita ibadah, sholat, puasa, haji, zakat. Haji dah. Berapa banyak sekarang ini orang yang punya duit nggak pergi haji. Kamu kok belum haji punya duit? Tahun depan aja lah. Itu wajib aja masih begitu. Tahun depan aja lah. Kalau nggak diwajibkan, kalau boro-boro mau berangkat, berapa haji? 30 juta. Kalau banyak apa 30 juta? Sayang lah. Karena wajib. Kalau enggak, ya udah 30 udah terpaksa. Coba haji nggak diwajibkan, saya mau tonton berapa orang yang pergi haji. Andai puasa Ramadan nggak diwajibkan, berapa yang mau ngerjain? Senin Kemis jalan kamu. Lah boro-boro Ramadan yang 30 hari, ya Allah. Senin yang sehari, Kemis sehari aja nggak nyambung, apalagi Ramadan 30 hari berturut. Alah, bye-bye. Betul. Jadi kita termasuk orang-orang yang Allah berfirman pula dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai dikasih janji sama Allah, Allah diumumkan sama Allah, para malaikat mengumumkan, siapa orang yang bersyukur, Allah akan lipat gandakan. Siapa orang yang ingkar nikmat, Allah akan azab. Begitu dengar azab, baru bersyukur dia. Begitu dengar azab, baru takut jangan diazab ya Allah. Begitu dengar azab, baru dia mau melakukannya. Ini ada hamba-hamba yang memang demikian. Makanya di rumah itu paling enggak nyiapin apa? Rotan harusnya. Salah anak mau sekolah males. Cetek. Ya bah, oh ya bagus. Kan begitu harus, kalau enggak jalan. Kenapa? Hatinya penuh dengan hawa nafsu. Pinginnya main HP, pinginnya tidur, pinginnya main bola, pinginnya. Itu kita usir pakai cetek. Pergi tuh nanti main bola, pergi enggak jadi dah. Sekolah, ngaji, ntar aja bang, cetek, nggak usah dipukul, nggak tembok aja cetek. Mikir dia nih kalau kena badan gua, ya Allah, kok perlu begitu? Memang mental yang begitu. Jadi Allah menciptakan hamba dengan kondisi mental yang berbeda. Kita mesti melihat kondisi kita yang bagian mana. Kalau kamu kok bagian yang senangnya iming-iming, maka sering-sering baca ayat yang menjanjikan hingga kamu tergiur untuk ngerjain ibadah nanti. Kalau kamu termasuk orang yang takut diancam, baca ayat yang penuh ancaman biar kamu takut nanti. Azab Allah akan dicincang, manusia akan ditusuk dari atas ke bawah, akan dikasih minum nanah, akan diminum darah hingga kamu merinding hingga mau mengerjakan ibadah. Jadi kita harus lihat diri kita bagian yang mana. Jangan sampai kita nggak kebagian apapun di dalamnya. Maka dengan perintah-perintah tersebut sama saja Allah menggiring kita. Kalau nggak ada perintah, nggak mau kamu digiring, bebas lari sono lari. Begitu Allah perintahkan salat, bondong-bondong mereka tergiring
dengan kewajiban yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti rantai, maka kewajiban itu bagi kita seperti rantai yang mengikat diri kita dan membawa kita ke arah yang Allah kehendaki. Andai nggak ada kewajiban, kita akan buka rantai itu, kita akan milih duduk atau yang lainnya. Karena ada kewajiban, terpaksa kita mengikat diri mengikuti kemauan rantai tersebut. Seperti rantai yang mengikat sesuatu dan menariknya sehingga ia mengikuti rantai tersebut. Maka itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Coba, Allah perintah yang macam-macam itu nggak ada keuntungan untuk Allah, nggak ada. Semuanya kembali untungnya untuk kita. Ya kamu nanya, kenapa sih Allah perintahkan wajib sholat? Kenapa Allah wajibkan saya puasa? Kenapa Allah wajibkan saya zakat? Kamu yang mau dikasih keuntungan. Dengan perintah-perintah itu kamu akan digiring oleh Allah menuju kepada kebahagiaan akhirat. Dengan disuruh meninggalkan semua larangan-larangan Allah, kamu digiring menuju kebahagiaan akhirat. Yang bahagia siapa? Allah apa kita? Allah apa kita? Jadi perintah-perintah itu aneh kalau kamu anggap, kenapa sih Allah perintah? Kamu malas soalnya. Allah tahu itu. Maka karena Allah tahu kamu malas, diperintah oleh Allah, diancam oleh Allah. Apa hikmahnya? Agar kamu bahagia di akhirat. Walaupun dalam perjalanannya ya ada capek, ada keluh kesah, ada yang pahit harus kita hadapi, ada kendala, sholat itu berat, tengah malam harus bangun sahur, harus jalan Mekah, harus berdiri di Arafah, harus panas-panasan, memang berat, pahit, tapi itu semua membawa keuntungan nanti di akhirat. Terpaksa kamu ngerjain, terpaksa sholat subuh. Allah, beratnya luar biasa. Nggak pernah kan kamu subuh sambil Bismillahirrahmanirrahim? Pernah begitu? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Berat. Kalau nggak diwajibkan aja nggak bakal bangun saya, ya Allah. Jam 4:30 baru bola selesai. Baru mapan, pakai azan lagi. Ya nanti loh azannya itu loh. Berat. Jadi itu semua diperintahkan oleh Allah karena Allah sangat menyayangi kita, sangat peduli kepada kita, sampai seperti seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, bagaimana perhatian mereka kepada anak-anaknya. Coba kalau kamu lihat seorang ayah mengajari anaknya, itu telaten, kadang sampai sengaja pengen dipukul. Kenapa? Saking perhatiannya ayah itu kepada anaknya, kadang diancam, awas kalau nggak bisa, awas. Diancam. Kenapa? Saking anaknya pingin, ayahnya itu pingin anaknya bahagia, bisa sesuatu, ngerti sesuatu. Seperti pula seorang ayah yang menyuruh anaknya menjauhi sebuah makanan.
Anaknya lagi makan apa? Makanan yang dia enak, yang dia doyan. Apa itu? Daging babi mamanya. Anaknya ngamel sampai dimut-mut. Bapaknya ngeliat, diapain kira-kira? Dijauhkan. Jangan diambil. Anaknya yang tahu dia dijauhkan dari makanan itu gak senang. Kenapa? Lagi suka sama makanan itu. Bapaknya tahu ini bahaya kalau dimakan terus, maka dijauhkan. Anaknya ngikuti bapaknya untuk menjauhi itu, dia menjauhi dengan terpaksa. Kenapa sih bapak ini pakai ikut-ikut segala, lagi senang pakai dijauh. Terpaksa si anak itu menjauhi itu karena dia sangat menyukainya. Dia membenci larangan tersebut dan tidak suka meninggalkan makanan yang tadi diambil oleh ayahnya. Sebenarnya tindakan sang ayah itu adalah demi kebaikannya. Hanya saja sang anak belum mengerti akan hal tersebut. Apabila nanti dia sudah besar, akalnya sempurna, tentu dia akan tahu bahwa pemaksaan sang ayah itu ternyata sangat bermanfaat untuk dirinya. Begitu udah gede nanti akalnya sadar, ternyata dulu saya dilarang ini dampaknya ini toh. Ternyata saya dilarang dampaknya ini. Itu akan disadari ketika akalnya sudah sempurna, akalnya sudah sehat, akalnya sudah baik. Selagi belum, masih terliput hawa nafsu, maka gak akan dia menganggap ayahnya itu baik. Dia anggap ayahnya jahat, emaknya jahat. Apalagi kalau ngasih obat yang pahit, kasih obat yang pahit. Ayahnya tahu ini kalau dikasih obat yang pahit nanti dia akan sembuh. Begitu diminum obatnya pahit, minumnya terpaksa, merem-merem, teriak-teriak, namanya dipaksa, cekokin, tutup hidungnya, lus, udah nggak mau minum dia, udah tutup hidung, mau ngomong apa, mau napas dari mana dia. Maka begitu pula apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, memaksa hambanya melakukan kewajiban yang manfaatnya hanya akan kembali kepada diri si hamba, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan, tapi kepada si hamba akan kembali semua keuntungan tersebut. Maka berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah, ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Imam Ahmad ngomong apa? Sungguh aneh, sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa gitu loh. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggiring hamba-hamba, mengikat hamba-hamba, merantai hamba-hambanya, ditarik menuju surga. Kamu gak pernah mikir ya? Kalau kita ini termasuk orang yang aneh. Untuk menuju surga perlu ditarik pakai rantai. Coba kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, itu rantai yang Allah siapkan menarik kamu menuju apa? Andai nggak diwajibkan, kamu kerjakan? Enggak. Masuk mana kamu kira-kira? Neraka. Jadi kamu diwajibkan oleh Allah, dirantai oleh Allah, dipaksa masuk surga. Coba, kayaknya sungguh mengagumkan Allah
merantai kita, memaksa kita masuk ke dalam surganya Allah. Beda sama orang-orang yang gak perlu dirantai, cukup dikasih berita, kerjakan, kerjain dia. Gak ada urusan mau itu sunnah, mau itu wajib, perintah Allah kerjain. Gak ada pilih-pilih, oh ini sunnah, oh ini wajib, gak ada. Kenapa? Akalnya jalan, akalnya sehat, nafsunya ditekan, hidupnya tahu hanya untuk Allah, matinya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah. Itu orang-orang yang jujur ngomongnya. Kalau kita bohong, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, setengah untuk Allah, gitu kan? Bukan seluruhnya untuk Allah. Kenapa? Setengah lagi untuk hawa nafsu. Kalau nggak diwajibkan sama Allah, kamu nggak akan masuk surga. Jadi betapa hebatnya Allah menggiring kita dengan kewajiban untuk masuk ke dalam surga. Jadi kamu jangan kepedean. Ibadah ini ya untuk Allah. Allah nggak butuh ibadah kamu. Kamu sholat, kamu puasa, itu kamu dipaksa Allah masuk surga. Kalau kamu kok tinggalkan itu, Allah nggak rugi. Sedunia meninggalkan ibadah, sedunia Abu Jahal semua, Allah rugi. Sedunia Fir'aun semua, Allah nggak rugi. Jadi kalau kamu nggak diwajibkan oleh Allah untuk ngerjain ini, ngerjain itu, ketahuilah kita ini di neraka tempatnya. Jadi andai kamu masuk surga itu karena dipaksa oleh Allah untuk masuk ke dalamnya. Nyambung ini. Jadi betapa mengagumkannya Allah yang menggiring kita orang-orang yang males hingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai gak diwajibkan, makanya hewan ditawarin gak mau. Hewan, mau gak kasih perintah? Enggak ya Allah, gak sanggup ya Allah. Kenapa? Kalau saya gak bisa ngelawan hawa nafsu, saya akan diazab oleh Allah. Mendingan enggak ya Allah. Ini keadaan kita. Maka Allah mewajibkan ketaatan hanya dengan hikmah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Cara yang berikutnya, aujaba alaika wujuda hikmatin wa ma aujaba alaika illa dukhula jannati. Allah mewajibkanmu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kamu untuk masuk surga. Jadi sholat itu bukan untuk kepentingan Allah. Sholat itu bukan maksa kamu ngerjain sesuatu untuk ini itu, bukan. Sholat itu mewajibkan kamu untuk masuk surga. Sababnya kita sholat, jadi sabab kita bisa masuk surga. Sababnya kamu puasa, jadi sabab bisa masuk surga. Sababnya kamu zakat bisa masuk surga. Bukan, oh karena saya udah ibadah kan Allah dapat untung dari ibadah saya. Nggak ada. Tidak ada satu perintah pun yang kembali keuntungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Allah tidak berkurang kemuliaannya dengan kemaksiatan seluruh hambanya, nggak berkurang. Dan Allah nggak bertambah kemuliaannya dengan hamba seluruhnya ibadah semua. Allah nggak nambah kemuliaannya. Jadi untuk apa Allah nyuruh saya sholat? Agar kamu masuk surga. Jadi kamu dikasih jalan oleh Allah untuk masuk surga, kamunya nggak mau, males-malesan. Nah Allah sayang sama kita.
Allah tahu nih kalau cuman saya tunjukin doang nggak pada jalan nih. Terus Allah paksa, Allah rantai kita, Allah tarik kita menuju surganya Allah. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang mengikuti perintah Allah untuk mengerjakan ibadah hingga sababnya itu dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian hamba yang aneh loh. Apa? Terkadang dia merasa telah berbuat sesuatu untuk mengikuti perintah Allah dan dengan meninggalkan larangannya sehingga merasa dia layak mendapatkan sesuatu dari Allah. Ada yang aneh nih. Sholat, puasa, zikir, udah tahajud, udah duha. Ketika dia punya hajat kok nggak dikabulkan, protes. Ya Allah, kenapa ya Allah? Kan saya udah sholat ya Allah, saya udah puasa ya Allah, saya udah baca ini baca itu ya Allah, kenapa kok nggak dikabulkan? Kenapa sih ya Allah? Dikira yang tadi itu untuk Allah, hingga dia menuntut sesuatu dari Allah. Hati-hati ini hamba yang begini nih. Itu namanya hamba-hamba yang idlal, berlebihan menilai ibadahnya, dianggap ibadahnya punya nilai lebih yang kembali kepada Allah, hingga dengan itu dia merasa punya hak untuk diberi oleh Allah sesuatu. Hati, ini seringkali kita begini nih. Ada orang yang sholat duha, udah duha berbulan-bulan masih melarat aja, habis itu ngapain lah gua duha, Allah nggak peduli ini sama saya. Dikira duha itu untuk Allah, ente yang untung dengan duha. Udah tahajud tiap-tiap malam masih begitu aja, nggak ada perubahan. Ditinggalkan tahajudnya, dianggap tahajud mah nggak ada untungnya, nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu apa keuntungan itu untuk dirinya. Jangan sampai kita merasa idlal, merasa oh saya sudah berbuat ini maka Allah harus ngasih saya ini dong, saya sudah begini Allah harus. Hingga jangan pernah merasa punya kebaikan di hadapan Allah yang Allah itu harus ngasih sesuatu kepada kita. Yang kita kerjakan untungnya untuk kita sendiri, gak ada untuk Allah, gak ada. Jika mereka merasa tidak mendapat sesuatu di dunia, maka mereka kecewa, lalu meninggalkan ibadahnya. Maka mereka itu golongan hamba-hamba yang berlebihan dalam menilai ibadahnya. Jangan sampai kamu jadi mereka. Ketahuilah ibadah itu adalah rantai yang Allah siapkan agar kita dapat bukan Allah dapat keuntungan, bukan. Beda sama siapa itu? Dendles, siapa? Yang maksa rakyat untuk bikin jalan. Kenapa? Dia mau lewat biar enak, yang untung dia. Lah Allah maksa kamu sholat, Allah nggak untung. Allah maksa kamu puasa, Allah nggak untung. Allah maksa kamu zakat, Allah nggak untung. Jangan kamu kira Allah mendapat sesuatu hingga kamu merasa punya andil di hadapan Allah. Kalau udah sholat, udah kebayar utang sama Allah. Emang Allah utangin apa sama ente? Terserah lu mau sholat ya terserah, kagak ya terserah. Sholat ya ente yang untung, kagak sholat ente yang rugi. Itu bukan udah sholat alhamdulillah, yang untung siapa emangnya? Jadi kita harus bisa melihat nih, rubah pola pikir kita. Jangan jadi pola pikirnya orang-orang yang gak kenal kepada Allah. Jangan punya pola pikir seperti orang-orang yang awam, yang gak ngaji sifat-sifat Allah hingga menganggap Allah mendapat keuntungan dari semua itu.
Berkata Syekh Zaruk bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, manusia yang beribadah kepada Allah, sujud, rukuk, dia zikir kepada Allah, kerjakan semua perintah Allah dengan tujuan menghambakan diri kepada Allah karena dirinya seorang hamba, dan menjunjung tinggi ketuhanan Allah karena Allah adalah Tuhan yang berhak dipatuhi dan disembah. Ini orang-orang yang paling ikhlas dalam ibadah, hingga ibadahnya tidak dicampuri ketakutan dan tidak dicampuri harapan apa-apa, murni ibadah kepada Allah hingga dia mendapatkan banyak kenikmatan dalam ibadahnya. Sholatnya nikmat, rukuknya nikmat, sujudnya nikmat. Kenapa? Dia terpanggil untuk mengerjakan itu semua tanpa melihat ini wajib, ini sunnah. Perintah Allah, jalan dia. Larangan Allah, oh enggak saya. Kalau kita kan enggak milih-milih. Perintah Allah, wajib sunnah, sunnah. Ya ntar aja lah, sunnah inilah. Dilarang Allah, haram, makruh, makruh. Oh makruh ini nggak apa-apa, gampang tenang. Kita masih milih. Nah kelompok ini udah nggak milih. Asal itu perintah Allah, kerjakan. Kenapa? Apapun yang Allah perintahkan akan dikerjakan. Dia sudah nggak ngelirik perintah sunnah, nggak ngelirik perintah wajib. Coba kalau kamu ingin melatih hati, menaikkan kedudukan, maka dari sini caranya. Apakah yang saya kerjakan hanya karena ancaman Allah, atau saya kerjakan karena ikhlas kepada Allah? Ini bisa menaikkan keadaan kita di sini. Kalau selamanya kamu di situ, kita selamanya jadi orang yang males. Maka mereka inilah orang-orang yang mendapat kesempatan bisa merasakan kenikmatan ibadah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka nggak pernah mau putus ibadahnya. Asal sholat, lanjut sholat lagi, sholat lanjut. Kenapa? Nikmat. Asal sholat senyum, asal sujud ceria, asal takbir bahagia. Kenapa? Dia betul-betul mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang beribadah kepada Allah dengan tujuan mendapatkan ridhonya Allah dengan menjaga kehormatannya. Dia ingin menjadi hamba yang tidak digolongkan jadi hamba yang rendah. Asal ada panggilan sholat, kerjakan. Kenapa? Biar saya mulia di hadapan Allah. Ini punya tujuan nih. Tujuannya apa? Pingin mulia di hadapan Allah, nggak mau dipandang rendah sebagai hamba. Karena saya adalah hamba Allah, saya pengen Allah bangga punya hamba seperti saya. Maka dikerjakan perintah Allah. Puasa dikerjakan, haji dikerjakan. Walaupun dia nggak dapat nikmat ibadah, tetap dikerjakan. Semangat ibadahnya tinggi. Sholat, malam, puasa, sunnah, zakat. Yang Senin Kamis dikerjakan, yang wajib dikerjakan. Kenapa? Agar Allah bangga pada dirinya dan dia mendapatkan keridhaannya Allah. Ini sedikit di bawah yang tadi. Karena dia ketika ibadah masih punya harapan-harapan. Ibadahnya masih punya rasa takut, takut rendah, takut nggak mendapat kemuliaan, takut nggak dipandang oleh Allah. Yang tadi udah nggak ada ikhlas, betul-betul nggak melirik yang lainnya dalam ibadah. Maka golongan ini adalah mereka inilah para murid. Siapa murid? Orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang-orang yang berusaha mendaki mengenal kepada Allah, mendapatkan keridhaannya Allah, tambah mengenal Allah. Mereka ini namanya murid. Maka mereka itulah orang-orang yang
berkedudukan yang kedua ini yang sedang menuju kepada Allah. Walaupun mereka tidak diberikan kenikmatan ibadah, tapi tetap konsisten dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia yang ibadah kepada Allah dengan tujuan mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Itu kelompok kita yang kalau nggak ada urusan surga ya nggak ibadah. Kalau nggak diancam neraka nggak akan ibadah. Maka mereka ini golongan orang-orang yang tidak akan pernah mendapat kenikmatan ibadah. Sampai mati sekalian kamu gak akan mendapat kenikmatan ibadah. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan harapan dan ketakutan. Sholatnya penuh dengan ketakutan. Gimana mau dapat nikmat ibadah? Hah? Orang yang dapat nikmat itu sudah lepas, gak ada rasa takut, gak ada harapan, free ini karena Allah, maka Allah letakkan nikmat di hatinya. Selagi masih dengan ketakutan, ya gak datang nikmat, gak datang. Seperti seorang ayah yang memaksa anaknya minum obat agar mendapat kesehatan, maka sang anak tidak akan pernah mendapat kenikmatan ketika minum obatnya. Ada anak, enak bah obatnya, ada nggak ada? Udah nangis-nangis, pahit, sedih, perih, males, bapak jahat, bapak nakal. Kenapa? Karena terpaksa melakukannya. Jadi seorang yang masih terpaksa ngelakuin sesuatu tidak akan pernah mendapat kenikmatan di dalam. Jadi kalau kamu kok tanya, ya Allah kenapa ya Pak Kiai, saya udah bertahun-tahun sholat kok nggak dapat nikmat ibadah, masih begini-begini aja. Kamu tahu jawabannya sekarang. Karena kondisi kita sholatnya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan harapan yang di dalamnya bukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita menjadi orang yang berada pada golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Jangan terus menjadi orang yang berada pada golongan yang ketiga. Karena mereka termasuk orang-orang yang malas di hadapan Allah. Orang-orang yang dipaksa untuk masuk surga oleh Allah. Mereka dirantai untuk bisa selamat karena saking sayangnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan sababnya kita ngaji, kita tambah disayang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dibuka hati kita menjadi hati yang ikhlas, hati yang ridho, hati yang tawadhu, hati yang betul-betul mau ibadah karena kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi hamba-hamba yang ikhlas dan hanya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatil shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubat taghsil kulli haubah rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه أدى الحب وآله وصحبه دادا طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.